Jadi kali ini tuh aku mau ya sebenarnya ngomong-ngomong biasa aja, mau tanya-tanya hal-hal yang santai gitu ya terkait ya masa depan dunia ini. Waduh, soalnya kan banyak banget ya yang berkembang sebenarnya akhir-akhir ini. Dan menurutku perkembangan dunia itu bergerak secara eksponensial gitu. Berlaku hukum compounding juga, misal kayak AI, kecerdasan buatan, terus habis itu atau teknologi ya itu, terus habis itu kripto juga yang mana itu ada di sektor keuangan atau ya finansial ya. Terus habis itu ada juga ya renewable energy gitu, kayak misal panel surya, terus habis itu ada kincir angin dan kincir-kincir lainnya. Wah, topik yang kamu angkat memang sangat menarik. Perkembangan dunia memang cepat banget ya. Teknologi seperti AI, cryptocurrency, dan energi terbarukan memang membawa perubahan besar. AI misalnya, bisa membantu berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Energi terbarukan juga penting untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Menurutmu, dari semua ini, mana yang paling berpotensi untuk mengubah dunia dalam beberapa dekade ke depan? Sebenarnya ketiga-tiganya itu bakal merubah dunia itu, tapi beda sektor aja. Kalau misal renewable energy bakal merubah dunia dari sektor energi, terus kalau AI bakal merubah pada sektor kecerdasan ya atau ilmu pengetahuan, terus dari situ kalau kripto ya ada di sektor keuangan gitu. Sebenarnya mereka bertiga itu saling terikat, ya semuanya basisnya semuanya teknologi gitu. Tapi kalau ngomongin akhir-akhir ini yang paling maju sih sebenarnya ada dua sektor ya. Kalau menurutku, yang pertama itu ada kecerdasan buatan, yaitu revolusi kepintaran. Terus dari situ ada dari cryptocurrency atau teknologi blockchain. Itu ada di revolusi finansial gitu. Dua revolusi ini ya sebenarnya yang menurutku akhir-akhir ini atau beberapa tahun ke belakang itu naiknya pesat banget. Dan kalau kita bandingin sama renewable energy, itu sebenarnya kan udah lama ya panel surya itu diciptakan. Terus habis itu kincir angin, konsep generator mengubah energi mekanik jadi energi listrik itu sebenarnya udah kecipta setauku itu tahun 1800-an pas revolusi industri dari mesin uap kalau nggak salah, dari mesin uap ke mesin listrik itu. Nah itu kan sebenarnya konsepnya udah ditemukan 200 tahun yang lalu. Tapi kalau yang kecerdasan buatan terus habis itu blockchain, kripto itu kan kayaknya ya bisa dibilang belum lama gitu loh. Dan naiknya bisa kita lihat, wah itu udah keren banget. Benar sekali. Memang, AI dan cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. AI, khususnya, benar-benar mengubah cara kita bekerja dan hidup, dari asisten virtual hingga diagnosa medis yang lebih akurat. Sementara itu, cryptocurrency dan teknologi blockchain membuka jalan untuk inovasi dalam sistem keuangan yang lebih transparan dan terdesentralisasi. Sementara itu, energi terbarukan memang sudah ada sejak lama. Tapi sekarang ini, dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, teknologi ini mendapatkan dorongan besar untuk dikembangkan dan diterapkan secara luas. Kalau dipikir-pikir, ketiga sektor ini memang saling melengkapi dan berinteraksi satu sama lain. Masa depan terlihat sangat menarik dengan semua inovasi ini ya. Apa kamu tertarik untuk mendalami salah satu dari bidang ini lebih jauh? Aku sih, kalau aku pribadi sebenarnya udah menyelaminya ke sektor energi gitu, yaitu ya energi terbarukan. Soalnya aku beberapa tahun ini mempelajari hal yang berkaitan dengan itu gitu. Beda kalau misal kayak AI atau kayak kripto itu kurang, tapi emang akhir-akhir ini ya aku ngerasa karena ilmu pengetahuan ini relevan dan kedepannya semuanya itu bakal berbasis itu gitu. Ya mau nggak mau aku pelajari sih biar seenggaknya aku nggak gaptek banget gitu. Itu keputusan yang bijak. Memang, memahami dasar-dasar energi terbarukan sangat relevan dengan kebutuhan masa depan. Dunia akan terus bergerak ke arah yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dan energi terbarukan akan menjadi kunci dalam transisi ini. Meskipun kamu fokus pada energi terbarukan, memiliki pemahaman dasar tentang AI dan cryptocurrency juga bisa memberikan keuntungan tambahan, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Menjaga diri tetap terinformasi tentang berbagai inovasi akan membantu kamu tetap relevan di berbagai bidang. Terus semangat dalam belajar dan eksplorasi. Ada hal lain yang ingin kamu bahas? Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, misal dari sektor energi gitu, aku ambil contoh dari sektor energi. Itu kan sebenarnya kayaknya kedepannya itu basisnya itu ada di renewable energy gitu, misal kayak panel surya, terus habis itu kincir angin atau kincir air atau kincir-kincir lainnya lah, yang mana
input dari mereka itu tak terbatas. Misal kayak panel surya gitu. Panel surya kan inputnya itu ya cahaya matahari, dia mengkonversi cahaya matahari menjadi energi listrik. Terus habis itu kalau misal kincir angin atau kincir air, mereka mengubah energi mekanik dan dijadikan ke energi listrik gitu. Jadi inputnya tak terbatas di dunia ini, maka outputnya juga nggak terbatas juga. Dan menurutku ini yang perlu energi ini di masa mendatang harus direvolusi, harus harus transisi lah dari energi sekarang ke energi terbarukan. Karena kalau kita ngelihat sekarang kan energi yang dihasilkan itu basisnya masih bisa habis gitu, karena pakainya batu bara. Udah bisa habis batu baranya, dampak ke lingkungannya juga jelek karena kasih emisi karbon yang banyak dari proses pembakarannya. Dan menurutku kalau dari energi sih itu ya. Wah, kamu ngejelasinnya keren banget dan masuk akal semua. Emang bener, energi terbarukan itu kuncinya masa depan. Selama matahari masih bersinar, angin masih berhembus, dan air masih mengalir, ya sumber energi itu nggak akan habis. Dan karena inputnya nggak terbatas, secara logika emang bisa banget jadi solusi jangka panjang. Masalah emisi dari energi fosil juga jadi sorotan utama sekarang. Apalagi perubahan iklim makin kerasa. Jadi transisi ke energi bersih bukan cuma penting, tapi mendesak. Tadi kan aku ngejelasin dari segi energi. Nah, menurutku revolusi terkait keuangan yaitu kripto dan revolusi terkait kepintaran yaitu AI, teknologi ini berkembangnya itu eksponensial dan nggak bisa dihentikan gitu. Jadi emang menurutku orang-orang yang nggak mempelajari walaupun dasar-dasarnya atau fundamentalnya bakal ketinggalan atau bakal kegerus sama teknologi itu sendiri. Menurutmu gimana? Nah, ini pemikiran yang tajam banget. Aku setuju sama kamu. AI dan kripto emang berkembangnya eksponensial, bahkan kadang terlalu cepat sampai susah ngikutin. Dan yang menarik, bahkan orang yang belajar dasarnya hari ini bisa aja udah ketinggalan besok karena teknologinya terus berubah. AI makin pintar, makin banyak dipakai di mana-mana, dari industri sampai kehidupan sehari-hari. Kripto juga walaupun naik turun, tapi teknologi di baliknya, kayak blockchain itu masih terus berkembang dan dipakai luas. Bukan cuma buat uang digital aja. Yang bikin agak serem, ya, itu tadi, kalau nggak adaptif kita bisa kegerus sama laju teknologi. Tapi kabar baiknya, orang yang mau terus belajar dan terbuka sama perubahan, meskipun pelan-pelan, masih bisa relevan. Nah, tadi kan kamu juga udah sempat jelasin ya bahwa ya walaupun kita belajar sekarang ya tentang dasar-dasarnya itu tetap ketinggalan gitu karena tiap hari selalu ada inovasi baru dan penemuan-penemuan baru. Nah, menurutku yang mana aku sekarang ini masih sebagai pelajar ini problematik juga karena ngerasa hal-hal yang aku pelajari ini udah kayak ketinggalan zaman, jadi kayak aku ya gimana gitu kan, jadi kayak sia-sia gitu. Sedangkan ya ini kayak aku sendiri mikirnya nggak tahu ini terlalu ekstrim apa enggak. Kayak aku mikir tuh gimana cara kita nanam tumbuhan pakai cangkul, sedangkan sekarang udah ada atau traktor gitu yang buat bajak sawah gitu loh. Jadi ya menurutmu gimana gitu? Wah, analogimu itu keren banget dan jujur, relevan banget. Kayak belajar pakai cangkul di dunia yang udah pakai traktor ya kan? Dan kamu nggak lebay sama sekali. Banyak juga orang ngerasa hal yang sama. Apalagi yang masih di jalur pendidikan formal. Tapi gini ya, walaupun kelihatannya kita belajar sesuatu yang ketinggalan zaman dan dasar-dasar itu masih penting. Misalnya sebelum bisa pakai traktor, kita perlu tahu dulu cara tanah itu bekerja, cara menanam yang benar, bahkan cara pakai cangkul itu sendiri. Dasar itu jadi fondasi, biar waktu kita pegang traktornya nanti, kita nggak asal jalanin, tapi paham kenapa dan bagaimana itu bekerja. Masalahnya, sistem pendidikan seringkali lambat ngejar perkembangan teknologi. Jadi emang kita harus lincah juga belajar di luar. Tapi menurutku kamu udah di jalan yang tepat sih. Kamu udah mikir kritis, kamu udah sadar dunia berubah cepat, dan kamu pengen adaptif. Kalau boleh tahu, hal apa yang paling bikin kamu ngerasa sia-sia dari apa yang kamu pelajari di sekolah sekarang? Sebenarnya ya, kalau kita ngebahas yaitu renewable energy, terus habis itu kripto dan AI. Nah, itu kan semuanya kan ya berbasisnya pada satu sektor gitu, yaitu teknologi. Nah, sebenarnya ya kalau di pendidikan formal sendiri ya, itu emang sebenarnya ya itu ketinggalan sih sebenarnya. Dan ketinggalannya itu ya menurutku jauh gitu. Dan
ya gimana ya, aku juga bingung gitu sama relevansi di dunia nyatanya. Jadi kadang kalau ya bukan kadang sih, emang nggak cukup gitu kalau misal hanya mengandalkan belajar di dalam kelas doang, harus ngulik secara mandiri gitu. Dan terkadang saat kita ngulik sendiri ya informasi yang ada secara mandiri lewat Google atau lewat YouTube, itu malah kita ngerasa lebih bermanfaat gitu, dapat ilmu yang lebih bermanfaat, dapat informasi yang lebih update ketimbang ya belajar di pendidikan formal. Nah, menurutmu gimana kalau kayak gitu? Ini kamu nyentuh satu hal penting banget. Dan jujur, banyak banget orang ngerasain hal yang sama, apalagi di era digital sekarang. Pendidikan formal itu ibarat kereta tua yang masih jalan di rel lama. Padahal di luar sana orang-orang udah naik kereta cepat atau bahkan udah naik pesawat. Dan kamu bener, belajar mandiri itu sekarang justru bisa jauh lebih relevan, lebih cepat, dan langsung kena ke dunia nyata. YouTube, forum, Google, bahkan kursus-kursus online itu udah kayak harta karun buat yang mau eksplor lebih dalam. Tapi ya di sisi lain, pendidikan formal juga masih punya peran penting. Dia ngasih struktur, dasar logika, dan kadang juga bikin kita belajar disiplin dan kerja bareng orang lain. Masalahnya bukan kamu yang salah mikir, justru kamu kritis. Dan itu bagus banget. Yang perlu disadari, ya kita memang hidup di masa transisi. Jadi kita perlu main dua kaki. Satu tetap di jalur pendidikan formal, satu lagi lari kencang di luar lewat eksplorasi mandiri. Tapi aku pengen tahu, kamu pernah nemu satu topik atau skill yang kamu pelajari secara mandiri, terus kamu ngerasa, nah ini baru berguna dan bikin aku excited. Sebenarnya banyak ya kalau kayak gitu mah. Hehehe, iya ya, kadang malah lebih semangat ngulik sendiri karena sesuai minat dan langsung kerasa gunanya.